Bisnis model kanvas. Siapa yang tidak kenal dengan konsep ini? Jika kamu seorang pengusaha, mahasiswa bisnis, atau bahkan hanya sekadar orang yang penasaran tentang dunia bisnis, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Jadi, mari kita bahas apa itu bisnis model kanvas dan bagaimana cara kerjanya, serta contoh kasus yang bisa kita ambil untuk lebih memahami konsep ini. Pertama-tama, apa sih sebenarnya bisnis model kanvas itu? Secara sederhana, bisnis model kanvas adalah alat visual yang membantu kita merancang, menggambarkan, dan memvalidasi model bisnis. Bayangkan saja sebuah kanvas besar yang terbagi menjadi 9 blok. Setiap blok ini mewakili elemen penting dari model bisnis kita. Dengan menggunakan kanvas ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana bisnis kita akan berjalan. Mari kita lihat 9 elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segments atau segmen pelanggan. Di sini kita harus menjawab pertanyaan. Siapa pelanggan kita? Apakah mereka individu, kelompok, atau perusahaan? Misalnya, jika kita menjalankan bisnis makanan sehat, segmen pelanggan kita mungkin adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan, atlet, atau bahkan orang-orang yang sedang menjalani program diet. Selanjutnya ada value propositions atau proposisi nilai. Ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan kita dibandingkan dengan pesaing. Apa yang membuat produk kita unik? Dalam contoh bisnis makanan sehat tadi, proposisi nilai kita bisa berupa penggunaan bahan-bahan organik, resep yang sudah teruji, atau bahkan kemasan ramah lingkungan. Proposisi nilai yang kuat adalah kunci untuk menarik pelanggan. Kemudian, kita memiliki fast channels atau saluran. Ini adalah cara kita menjangkau pelanggan. Apakah kita menjual produk kita melalui toko fisik, website, atau media sosial? Kembali ke contoh bisnis makanan sehat, kita bisa menjual produk kita secara online melalui platform e-commerce atau melalui aplikasi pengantaran makanan. Memilih saluran yang tepat sangat penting untuk memastikan produk kita sampai ke tangan pelanggan dengan cara yang efektif. Setelah itu, ada customer relationships atau hubungan pelanggan. Bagaimana kita membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan? Apakah kita akan menggunakan pendekatan personal, seperti layanan pelanggan yang responsif, atau lebih otomatis, seperti email marketing? Dalam bisnis makanan sehat, kita bisa membangun komunitas di media sosial, di mana pelanggan bisa berbagi pengalaman mereka, dan kita bisa memberikan tips kesehatan. Lalu, kita sampai pada revenue streams, atau aliran pendapatan. Dari mana kita mendapatkan uang? Apakah dari penjualan langsung, langganan, atau iklan? Untuk bisnis makanan sehat, kita bisa memiliki beberapa aliran pendapatan seperti penjualan produk makanan, kelas memasak, atau bahkan program langganan untuk pengiriman makanan sehat secara berkala. Selanjutnya, kita punya key resources call atau sumber daya kunci. Apa saja yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis ini? Ini bisa berupa fisik seperti lokasi atau peralatan, maupun non-fisik seperti merek dan paten. Dalam contoh kita, sumber daya kunci bisa mencakup dapur yang dilengkapi dengan peralatan memasak modern, tim ahli gizi, serta bahan baku berkualitas tinggi. Kemudian ada key activities atau aktivitas kunci. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat bisnis ini berjalan? Ini bisa mencakup produksi, pemasaran, pengiriman, dan layanan pelanggan. Untuk bisnis makanan sehat, aktivitas kunci kita mungkin termasuk pengembangan resep, pemesanan bahan baku, serta pengelolaan pengiriman produk ke pelanggan. Selanjutnya, kita punya key partnerships atau kemitraan kunci. Siapa saja yang bisa membantu kita? Ini bisa berupa pemasok, distributor, atau bahkan mitra strategis. Dalam bisnis makanan sehat, kita bisa bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan baku segar atau dengan influencer kesehatan untuk mempromosikan produk kita. Terakhir, ada
cost structure atau struktur biaya. Apa saja biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan bisnis ini? Ini bisa mencakup biaya tetap seperti sewa dan gaji, serta biaya variabel seperti bahan baku dan pemasaran. Memahami struktur biaya kita sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis kita tetap menguntungkan. Sekarang, setelah kita memahami 9 elemen dalam bisnis model Canvas, mari kita lihat contoh kasus yang lebih konkret. Misalnya, kita ambil contoh sebuah startup yang menjual makanan sehat siap saji. Mereka mulai dengan mengidentifikasi segmen pelanggan mereka, yaitu orang-orang sibuk yang ingin makan sehat tetapi tidak punya waktu untuk memasak. Dengan pemahaman ini, mereka bisa merancang proposisi nilai yang menarik, seperti makanan yang lezat, bergizi, dan siap saji dalam waktu singkat. Selanjutnya, mereka memilih saluran distribusi yang tepat, seperti aplikasi pengantaran makanan dan website mereka sendiri. Untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mereka menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan mendengarkan feedback. Dari segi aliran pendapatan, mereka tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menawarkan paket langganan bulanan untuk pelanggan yang ingin mendapatkan makanan sehat setiap minggu. Mereka juga menyadari pentingnya sumber daya kunci, seperti dapur yang efisien dan tim yang terlatih. Aktivitas kunci mereka mencakup pengembangan menu yang menarik dan pengelolaan pengiriman. Untuk kemitraan, mereka bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan bahan baku yang segar dan berkualitas. Dan terakhir, mereka melakukan analisis biaya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil tetap menguntungkan. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, startup ini bisa memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap elemen saling terhubung dan berkontribusi pada keberhasilan bisnis mereka. Mereka bisa dengan mudah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau peluang baru yang bisa dimanfaatkan. Jadi, apakah kamu sudah mulai merencanakan model bisnismu sendiri? Jangan ragu untuk menggunakan bisnis model Canvas sebagai alat bantu. Dengan pendekatan yang terstruktur dan visual ini, kamu bisa membuat rencana bisnis yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Ingatlah, setiap bisnis yang sukses dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang pelanggan dan nilai yang bisa kita tawarkan. Selamat mencoba.